Kehamilan pada usia 11 minggu ini adalah pasien yang dirujuk dikarenakan kecurigaan adanya pembengkakan pada janin. Jadi ini kita lihat bagian belakang kepala, ini bagian kepala saya melihat batok kepalanya pecah bolong. Jadi padahal ini masih 11 minggu, di bagian belakangnya tuh ada yang celah yang berwarna hitam itu. Jadi tempurung kepalanya ini mengalami cacat ya, jadi otaknya itu keluar, defek kranium, jadi defek tulang kepala. Jadi selain janinnya bengkak, ini juga bagian tempurung kepalanya belakang itu tidak menutup ya. Jadi ini suatu kelainan yang padahal baru 11 minggu tapi cukup berat sekali, kelihatan sudah terlihat. Juga kulit di tubuhnya, ini kulit bagian tempurung kepala itu sampai menebal sekali, bengkak. Jadi seperti bayi itu seperti dibungkus oleh kulit seperti kepompong besar begitu. Masalahnya ini hubungannya dengan apa? Umumnya itu karena kelainan genetika ya, paling sering trisomi nomor 21 Down syndrome, tapi tidak menutup kemungkinan kelompok-kelompok kelainan kromosom yang lain. Juga kelainan monosomi X atau Turner syndrome atau 45X0 kromosom. Hanya apapun itu ya, kita mau kejar memeriksa genetika ini tidak akan merubah kondisi apapun lagi ya. Jadi janin sudah terbentuk dengan cacat bawaan yang sedemikian berat ini. Jadi tubuhnya ini bengkak, hidrops fetalis. Hidrofetalis generalisata, seluruh bagian tubuhnya membengkak. Terisi cairan dari kepala, rongga perut, kulit, gitu. Masalahnya setelah kita tahu genetika ini kan kita rencanakan apa yang kita harus lakukan, tidak ada. Karena prognosis kondisi ini sequelnya sangat-sangat buruk ya. Ini bukan kasus yang bisa kompatibel untuk kehidupan. Biasanya ada kebocoran jantung. Nanti kita coba lihat, ini meskipun 11 minggu mungkin kita bisa melihat bentuk ruang jantung. Nanti kita coba amati setelah kita amati keseluruhan. Ini saya mencoba mencari muka. Ini bagian wajah ini kok tulang hidungnya tidak ada. Ini bagian hidungnya tidak terlihat ada nasal bone atau tulang hidungnya absen. Jadi semakin memperkuat kecurigaan kondisi Down syndrome ya. Jadi orang tuanya kita edukasi ya, mereka siap untuk melanjutkan kasus seperti ini. Karena bisa saja bayi ini kan bertahan tapi dengan sequel kondisi yang berat. Jadi otaknya tadi, tempurung kepalanya bolong, ada yang rusak, tidak bisa itu ya, mungkin mau dikoreksi tapi kan tidak bisa berkembang baik lagi. Ini lihat jantungnya bocor pada bagian ventricle, ada lubang di daerah ventricle yang saya tunjuk namanya ventricle septal defect, kelihatan kentara sekali, bolong antara kanan dan kiri ya. Jadi terhubung kanan kiri, tidak boleh terhubung begitu, ini bolong. Padahal baru 11 minggu sudah bocor seperti ini. Ya, VSD jantung, ventricle septal defect besar. Jadi bisa saja bengkaknya janin ini ya di sekujur tubuhnya ini mungkin karena jantung yang bocor, tapi jantung bocor itu suatu bagian dari suatu sindrom juga bisa, terutama Down syndrome. Jadi setelah kita tahu hal ini ya, anjurkanlah pemeriksaan genetika secepatnya. Karena genetika ini jika terjadi kan bisa terjadi 1% berulang-ulang ya. Jadi ya terlepas dari kondisi seperti ini ya, kita edukasi ibunya bahwa prognosisnya sangat buruk. Tolong jadi kalau nanti ada yang bertanya disimak dari awal sampai akhir video penjelasannya. Jadi tidak bertanya penyebabnya kenapa dok. Ya penyebabnya ini paling sering adalah kelainan genetika. Umumnya kelainan pada trisomi 21 atau monosomi X Turner syndrome. Nanti ditanya lagi genetika kenapa dok?
Ya genetika itu yang dia bawa, genetika yang dibawa oleh bayi. Ya, yang dia sendiri sebagai individu kan kita tidak bisa memilih bagaimana kromosomnya terjadi, dia individu sendiri. Bukan berhubungan dari orang tuanya cacat genetik atau tidak. Sementara ibunya masih muda, ini bukan korelasi dengan kondisi ibu yang hamil pada usia di atas 40-an tahun. Tapi kondisi yang kita lihat ini, bayinya sudah bengkak semua, hidrofetalis. Jadi isinya tubuh bayi itu air. Kalau bukan kelainan genetika tadi yang kita lihat, jantungnya bocor. Itu juga mempengaruhi fungsi jantung, pompa jantung, jadi bagian tubuhnya jadi bengkak semua. Kondisi seperti ini bisa saja terjadi seleksi alam pada bulan kelima. Ini kan masih bulan ketiga lewat. Biasanya dia akan berhenti berkembang, ya. Kematian janin secara spontan dalam kandungan, karena secara genetika dia tidak bisa berkembang baik. Genetikanya rusak. Ya itulah suatu seleksi alam, ya. Kita tidak bisa memilih. Jadi kecurigaan ini adalah suatu kasus Down syndrome atau trisomi 21 dengan kondisi sindrom yang sangat parah, ya. Jadi jantungnya bocor, badannya bengkak semua gitu. Ini kehamilan pertama lagi, sudah sekian tahun ya ibunya menikah, pasangan masih muda dan ya tidak terkait dengan usia orang tuanya kalau begitu. Tapi dia janin ini bawa genetika sendiri, ya. Tidak ada keluhan perdarahan atau apapun. Jadi pertumbuhannya normal dan si ibu baru kontrol dan dilihat oleh dokternya kok ada sesuatu yang aneh di tubuh bayinya, kelihatan bengkak begitu. Terus secepatnya dirujuk untuk saya periksa untuk minta fetomaternal opinion, ya, untuk second opini pada konsultan fetomaternal, ya. Saya periksa ketemunya seperti ini. Bagian tempurung kepalanya ada yang bolong, otaknya ada yang keluar, jantungnya bocor. Jadi saya anjurkanlah secepatnya kita cek genetika dan bagaimana keputusannya kan mereka nanti yang menentukan gitu. Jadi prognosis kondisi janin ini sungguh berat, ya. Dengan cacat genetik, kecurigaannya trisomi 21 atau Down syndrome, juga cacat fisik di tubuh janin. Padahal ini masih 11 minggu, ya. Tapi bayinya sudah bengkak. Perhatikan bagian tengkuk lehernya itu kan tebal sekali begitu. Jadi ini suatu cacat genetika.